Pearl Harbor, pelabuhan Laguna di Oahu, Hawaii, adalah pusat kekuatan militer Amerika di Pasifik. Sejak awal abad ke-20, pelabuhan ini telah menjadi simbol kehadiran Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik, menandai ambisi dan pengaruh negara adidaya tersebut di lautan luas. Lokasinya sangat strategis, ribuan mil dari daratan Amerika dan Jepang, membuatnya tampak tak tersentuh oleh ancaman langsung. Letaknya yang terpencil di tengah Samudra Pasifik memberi kesan aman, seolah-olah Pearl Harbor adalah benteng yang tak tergoyahkan. Armada Pasifik Amerika berkumpul di sini, kapal perang, kapal selam, dan pesawat tempur menjadi simbol kekuatan dan rasa aman. Setiap hari, aktivitas militer berlangsung dengan disiplin tinggi, memperlihatkan kesiapan menghadapi segala kemungkinan. Suasana damai menyelimuti pangkalan. Para pelaut dan keluarga mereka menikmati kehidupan tropis, tak menyangka bahaya mengintai. Anak-anak bermain di tepi pantai, sementara para istri berjalan-jalan di bawah pohon kelapa, menikmati hari-hari yang tampak tenang. Keyakinan bahwa Pearl Harbor aman membuat banyak orang lengah. Rutinitas sehari-hari berjalan tanpa kekhawatiran, dan rasa percaya diri tumbuh di antara para personel militer maupun warga sipil. Para petinggi militer Amerika menganggap serangan langsung ke Hawaii hampir mustahil, lebih khawatir pada sabotase dari dalam. Mereka lebih fokus pada pengamanan internal, mengabaikan kemungkinan ancaman besar dari luar. Namun, posisi strategis Pearl Harbor justru menjadikannya target utama bagi musuh yang berani mengambil risiko besar. Setiap negara yang ingin menguasai jalur Laut Pasifik pasti memandang Pearl Harbor sebagai kunci utama. Menguasai Hawaii berarti menguasai jalur laut vital di Pasifik, kunci pertahanan Amerika di Asia. Siapapun yang mengendalikan pelabuhan ini akan memiliki keunggulan strategis dalam peperangan di kawasan tersebut. Armada Pasifik dipusatkan di sini untuk melindungi kepentingan Amerika di wilayah sekitarnya. Setiap kapal dan pesawat yang berlabuh di Pearl Harbor adalah bagian dari perisai pertahanan Amerika Serikat. Ironisnya, statusnya sebagai benteng terkuat justru membuatnya sangat diincar. Musuh melihat Pearl Harbor sebagai tantangan terbesar sekaligus peluang emas untuk melumpuhkan kekuatan Amerika di Pasifik. Tak ada yang tahu, ketenangan ini akan segera berubah menjadi tragedi besar. Dalam hitungan jam, sejarah Pearl Harbor akan berubah selamanya, dan dunia pun akan terkejut oleh peristiwa yang tak terduga. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang memuncak jauh sebelum Pearl Harbor. Hubungan kedua negara sudah lama diwarnai kecurigaan dan persaingan, terutama sejak Jepang mulai memperluas pengaruhnya di Asia Timur. Jepang agresif memperluas wilayahnya di Asia, menginvasi Manchuria dan Tiongkok pada 1930-an. Langkah ini tidak hanya mengancam kepentingan Amerika di kawasan Pasifik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran global akan ambisi militer Jepang yang semakin besar. Amerika merespons dengan embargo minyak dan pembekuan aset Jepang di Amerika. Embargo ini memutus pasokan vital bagi mesin perang Jepang, karena Jepang sangat bergantung pada impor minyak dan bahan baku dari luar negeri. Embargo ini menempatkan Jepang pada pilihan sulit, tunduk pada tekanan Amerika, atau mencari sumber daya baru lewat penaklukan Asia Tenggara yang kaya minyak dan bahan mentah. Bagi Jepang, menyerah berarti kehilangan muka dan masa depan kekaisaran. Pilihan perang pun diambil, karena menyerah dianggap mengorbankan kehormatan nasional. Para pemimpin militer dan politik Jepang sepakat bahwa hanya dengan aksi militer, mereka bisa memastikan kelangsungan kekaisaran dan akses ke sumber daya penting. Negosiasi diplomatik di Washington berlangsung alot dan akhirnya gagal. Tuntutan Amerika agar Jepang mundur dari Tiongkok dianggap penghinaan besar oleh pemerintah Jepang, yang merasa posisinya semakin terpojok. Sementara diplomasi buntu, militer Jepang diam-diam menyiapkan serangan kejutan. Rencana rahasia mulai disusun, dengan target utama yang sudah dipilih secara cermat. Mereka yakin, satu pukulan telak ke Pearl Harbor bisa melumpuhkan kekuatan angkatan laut Amerika di Pasifik, dan memberi waktu bagi Jepang untuk menguasai Asia Tenggara tanpa gangguan. Persiapan serangan berlangsung di balik layar, tanpa diketahui dunia. Armada kapal induk dan pesawat tempur Jepang bergerak secara rahasia menuju Hawaii. Amerika tak menyadari bahwa embargo minyak dan tekanan ekonomi justru telah mendorong Jepang ke ambang perang besar. Banyak pejabat Amerika masih berharap diplomasi bisa mencegah konflik. Ketegangan berubah menjadi rencana aksi militer.
Jepang bersiap untuk mengambil langkah yang akan mengubah sejarah dunia. Pearl Harbor menjadi target utama dalam strategi Jepang, sebuah serangan yang akan mengejutkan Amerika dan dunia, serta menandai dimulainya babak baru dalam Perang Dunia II. Keputusan Jepang menyerang Amerika lahir dari ambisi dan tekanan sumber daya. Ideologi lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya jadi dalih ekspansi. Tapi intinya, Jepang ingin menguasai Asia. Laksamana Yamamoto, arsitek serangan, tahu Jepang tak bisa menang perang panjang melawan Amerika. Ia merancang serangan kejutan ke Pearl Harbor, berharap Amerika akan gentar dan berdamai. Persiapan dilakukan rahasia. Pilot berlatih di teluk mirip Pearl Harbor, torpedo dimodifikasi untuk perairan dangkal. Armada penyerang berangkat diam-diam, menjaga keheningan radio total. 6 kapal induk membawa ratusan pesawat tempur, menempuh rute utara agar tak terdeteksi. Dunia tak tahu kekuatan penghancur sedang bergerak menuju Hawaii. Minggu pagi, 7 Desember 1941, Pearl Harbor tampak damai. Para prajurit bersantai, kapal-kapal perang berlabuh megah di Battleship Row. Tanda-tanda peringatan muncul. Kapal selam mini Jepang ditenggelamkan USS Ward, radar mendeteksi pesawat asing, namun diabaikan. Laporan penting tersendat birokrasi, kesempatan membunyikan alarm terlewatkan. Sementara itu, ratusan mil di utara, gelombang pertama pesawat Jepang lepas landas. Dipimpin Mitsuo Fuchida, 183 pesawat tempur dan pengebom menuju Pearl Harbor, mengikuti sinyal radio Honolulu. Para pilot Jepang siap menjalankan misi puncak latihan mereka. Personel Amerika tak menyadari bahaya besar mendekat. Dalam hitungan menit, kedamaian akan berubah menjadi kekacauan. Serangan terbesar dalam sejarah Amerika segera dimulai. Pukul 7.55 pagi, Pearl Harbor diguncang serangan mendadak. Fuchida mengirim sandi, "Tora, Tora, Tora," tanda serangan kejutan berhasil. Pesawat Jepang menukik melepaskan bom dan torpedo ke kapal-kapal Amerika yang tak siap. USS Oklahoma terbalik, ratusan pelaut terjebak. USS Arizona meledak hebat, menewaskan lebih dari 1.000 awak. Ledakan dan kebakaran melanda Battleship Row, kekacauan total terjadi. Pangkalan udara di Oahu juga dihantam. Pesawat Amerika dihancurkan di darat. Dalam 3-5 menit, kekuatan udara dan laut Amerika di Hawaii lumpuh. Gelombang pertama meninggalkan kehancuran besar. Pearl Harbor berubah jadi medan perang dalam sekejap. Gelombang kedua serangan tiba pukul 08.54, menambah kehancuran yang sudah terjadi sebelumnya. Suasana di Pearl Harbor semakin mencekam, dengan suara ledakan dan sirene memenuhi udara pagi itu. Sebanyak 171 pesawat Jepang menyerang kapal yang tersisa, galangan dan fasilitas penting. Mereka menargetkan kapal-kapal perang, gudang amunisi, serta infrastruktur vital lainnya, berusaha melumpuhkan kekuatan militer Amerika di Pasifik. USS Nevada berusaha melarikan diri dari pelabuhan di tengah serangan, namun dihantam berkali-kali dan akhirnya dikandaskan untuk mencegah blokade pelabuhan. Aksi heroik para awak kapal menjadi simbol perlawanan di tengah kekacauan. Ledakan dramatis terjadi di USS Shaw, menimbulkan bola api besar yang terlihat dari kejauhan. Meskipun bagian depan kapal hancur, bagian belakang kapal berhasil diselamatkan oleh kru yang bertahan. Serangan juga menyasar barak, hanggar pesawat, dan galangan kapal, melumpuhkan infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan dan perbaikan kapal. Dalam waktu 2 jam, Pearl Harbor berubah menjadi neraka. Lebih dari 2.400 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil, serta sekitar 1.200 lainnya terluka. Tim penyelamat bekerja tanpa henti di tengah reruntuhan dan asap tebal. 18 kapal perang tenggelam atau rusak berat, dan hampir 300 pesawat hancur di darat sebelum sempat mengudara. Armada Pasifik Amerika benar-benar terpukul. Sementara itu, kerugian Jepang relatif minim, hanya 29 pesawat dan 64 prajurit yang hilang. Serangan ini dianggap sangat sukses dari sudut pandang militer Jepang. Amerika benar-benar terpukul. Armada Pasifik lumpuh sementara, dan banyak pelaut serta tentara kehilangan rekan-rekannya dalam sekejap mata. Serangan ini mengguncang kepercayaan diri Amerika. Warga sipil pun merasakan ketakutan dan duka yang mendalam, menyadari bahwa perang kini benar-benar telah tiba di tanah air mereka. Pearl Harbor tak lagi jadi benteng tak tertembus. Pertahanan yang selama ini dianggap kuat ternyata bisa ditembus dalam waktu singkat. Dunia menyaksikan kekuatan Amerika diuji.
Serangan ini menjadi titik balik sejarah, memicu perubahan besar dalam Perang Dunia II, dan mengubah arah dunia selamanya. Berita serangan menyebar cepat, mengejutkan dan membangkitkan kemarahan rakyat Amerika. Isolasionisme lenyap, perang kini mengetuk pintu Amerika. Presiden Roosevelt berpidato di Kongres, menyebut 7 Desember sebagai tanggal yang akan hidup dalam kehinaan. Kongres dengan cepat menyatakan perang terhadap Jepang, mengakhiri kebijakan netralitas. Mobilisasi nasional dimulai, rakyat mendaftar militer, pabrik-pabrik beralih memproduksi senjata. Slogan "Ingat Pearl Harbor" membakar semangat bangsa. Amerika bersatu, siap membalas dan berjuang hingga menang. Serangan ini mengubah arah sejarah Amerika selamanya. Pearl Harbor mengubah Perang Dunia Kedua menjadi konflik global sesungguhnya. Jerman dan Italia segera menyatakan perang pada Amerika, memperluas medan tempur. Amerika, raksasa yang terbangun, mengubah industrinya menjadi mesin perang. Sekutu mendapat dorongan besar dari kekuatan ekonomi dan militer Amerika. Dalam jangka pendek, Jepang leluasa menaklukkan Asia Tenggara dan Pasifik. Namun, keberhasilan awal Jepang tak bertahan lama. Tekad Amerika untuk membalas sangat besar. Dunia kini terbagi jelas, sekutu melawan poros. Perang di Pasifik dimulai, membuka front baru yang brutal. Pertempuran besar terjadi di pulau-pulau terpencil, dari Midway hingga Iwo Jima. Pearl Harbor jadi pemicu api peperangan di seluruh Pasifik. 8 dekade berlalu, Pearl Harbor tetap jadi simbol kuat tragedi dan kebangkitan. Peristiwa ini mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan bahaya kelengahan. Bangkai USS Arizona dan tugu peringatannya jadi tempat refleksi dan penghormatan. Hubungan Amerika dan Jepang kini berubah. Dari musuh menjadi sekutu erat, bukti kekuatan rekonsiliasi. Para pemimpin kedua negara sering berziarah bersama, menandai perdamaian abadi. Pearl Harbor adalah kisah tragedi, kepahlawanan, dan perubahan sejarah. Dari kehancuran lahir tekad dan persatuan membentuk dunia modern. Pelajaran abadi dari kegelapan, muncul kekuatan dan harapan baru.